Bismillah, tes. Ya. Bismillah, tes. Assalamualaikum, tes. Tes, siap-siap bergabung semuanya. Bismillah, bentar lagi kita akan memulai. Malam ini kita siapkan niatnya, luruskan niatnya semua. Bismillah, malam ini kita belajar ya. Belajar santai melalui online dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Yuwana Trisna. Beliau pakar hadis dari Ma'had ya. Saya sangat kagum dengan keilmuan beliau ya. Jadi beliau saya undang malam ini untuk menjadi guru kita semua, dan saya belajar bersama teman-teman semua ya. Jadi saya pun jadi murid. Saya pun duduk di bawah bareng. Assalamualaikum Mbak Sali, apa kabar? Sehat Mbak Sali? Kapan-kapan kita ngobrol ya, nge-vlog bareng, kapan-kapan kita IG live bareng. Teman-teman kenalin, Mbak Sali adalah founder ya Batik Tursmi, Masya Allah. Dan beliau owner The Keranjang ya, yang ada di Bali. Pengusaha sukses yang hidupnya berkah, berlimpah ya, sayang sama rumah tahfiz, sayang sama anak-anak ya. Mbak Sali, Masya Allah, sehat semua Mbak? Alhamdulillah, Insya Allah malam ini bisa ikut bareng ya. Baik, teman-teman semuanya siap-siap ya, siapkan pulpennya, siapkan kertasnya ya, siapkan niatnya. Insya Allah kita akan belajar hadis ya, belajar hadis ya. Masya Allah, kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita rindu sama Nabi, maka kita belajar hadis ya. Malam ini kita belajar hadis dari dasar banget ya, dari dasar banget, dari pengertian hadis, jenis-jenis hadis, hadis itu bagaimana, kok bisa sampai ke kita. Masya Allah ya. Baik, siapkan, luruskan semua niat-niatnya ya. Alhamdulillah kita akan ngobrol-ngobrol dengan guru kita Ustadz Yuwana. Insyaallah kita malam hari ini akan belajar hadis dari dasar ya. Bagi teman-teman semuanya, semuanya disiapkan ya. Duduknya yang PW, posisi wenak. Kemudian siapkan pulpennya, kertasnya, semuanya ya. Insyaallah malam ini kita akan belajar ya. Bagi yang punya teman ya, punya sahabat di grup WA, silahkan diundang ya, di invite. Dan insyaallah ini rutin ya, insyaallah ini rutin setiap Selasa malam ya, setiap Selasa malam jam 20.00 WIB sampai pukul 9.30 insyaallah. Dan nanti ada sesi tanya jawab jam 9, ada sesi tanya jawab setengah jam. Teman-teman mohon izin, mohon maaf, nanti jam 8.15 ya, kolom komennya terpaksa saya off sebentar. Dan nanti insya Allah jam 9 ya, kita akan buka kolom komennya untuk tanya jawab ya. Siap-siap semuanya ya. Kabarkan kepada teman, saudara ya, yang ada di grup-grup semua, kabarkan semuanya ya. Insya Allah malam ini kita akan belajar ilmu hadis dari dasar ya. Saya pun ikut belajar, saya masih terus belajar sampai sekarang. Saya santri yang nggak pinter-pinter ya. Santri yang nggak pinter-pinter ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, sudah siap semuanya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar ya, majelis ilmu. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mempertemukan kita di alam dunia. Mudah-mudahan waktu,
Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini, insya Allah kita tidak sia-siakan. Waktu yang Allah berikan ini, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, kita gunakan di jalan ketaatan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertemuan yang kita rindukan, yakni dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kesampaian juga salah satu niat saya, rencana saya untuk belajar ya ulumul hadis, ilmu hadis tapi dari dasar. Karena banyak sekali di antara teman-teman yang nggak menganggap hadis itu penting, ya. Yang penting kan Quran, hadisnya enggak gitu ya. Atau ada yang bilang, wah hadis itu kan banyak perdebatan, kalau Quran kan enggak, ya gitu-gitu ya. Nah jadi teman-teman, ayo malam ini kita duduk manis, ya, luruskan niatnya, siapkan peralatannya, dan kita sama-sama duduk belajar. Saya pun hari ini akan menjadi peserta, dan guru kita, ya, Al-Mukarram Ustadz Yuwana Trisna, beliau adalah pimpinan Ma'had ya Khadimus Sunnah di Bandung. Insya Allah akan bersiap-siap masuk di room dan akan belajar. Kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan perkataan beliau ya, jangan sambil nonton YouTube yang lain ya, sambil nonton video WA atau yang lain ngoprek-ngoprek ya. Fokus ya, duduk fokus. Dan kabar gembira, nanti ada peserta yang mendapat hadiah giveaway ya dari Ala Nabi ya. Nih teman-teman, insya Allah yang beruntung akan mendapatkan 2 box. Wah, untuk 2 orang ya, untuk 2 orang akan mendapatkan 2 box Ala Nabi ya. 1 box ini berisi ya 10 saset. Ya, 1 box ini insya Allah akan berisi 10 saset ya, Ala Nabi, minuman herbal alami ya, isinya madu, buah tin, buah zaitun, kurma, delima, habatus sauda, semua yang direkomendasikan Quran dan Sunnah ada di Ala Nabi ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, ini adalah minuman handalan kesehatan saya ya. Siap-siap ya, catat, diingat materinya. Saya akan ngasih kuis di akhir, berhadiah 2 box Ala Nabi ya. Mau beli ya. Di mana nanti teman-teman bisa cek Ala Nabi ya. Teman-teman bisa ke Instagram, ke IG-nya sebentar ya, ke IG-nya Ala Nabi, Ala Nabi ID ya. Nah, nanti bisa teman-teman akan cek di sini ya. Cek di sini untuk dicek Instagramnya ya. Nah, Ala Nabi ini sangat menjaga kesehatan. Ya, insya Allah nanti teman-teman bisa minum langsung. Isinya 3. Ya. Seperti ini ya. Langsung disobek. Nah, tuh. Langsung diminum ya. Mual, pusing, bersin, batuk hilang insyaallah ya. Insyaallah. Saya selalu bawa minuman Ala Nabi ya. Bagi teman-teman semuanya ya, silahkan ya minum rekomendasi dari Nabi SAW. Madu, buah tin, buah zaitun, habatus sauda ada di Ala Nabi ya. Wah, nikmat banget. Ya, sebelum belajar, minum madu yang direkomendasikan oleh Nabi, habatus sauda, ya, buah tin, buah zaitun. Siap-siap ya, ada 2 box gratis, ya. Insya Allah saya akan kasih hadiah bagi teman-teman yang mau. Insya Allah bisa jawab pertanyaan. Untuk 2 orang, saya akan kirim ya Ala Nabi. Alhamdulillah yang sudah minum Ala Nabi, teruskan, lanjutkan ya, dijaga kesehatannya. Alhamdulillah saya
nggak putus minum ala Nabi ya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang hadis, maka kita teringat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya, ya, setiap perilakunya, ya, tentu dijamin oleh wahyu, tentu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad kecuali wahyu, bukan nafsu. Ya. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Perkataannya, perbuatannya, ya, sikapnya, diamnya Nabi itu menjadi dalil bagi kita. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang amal-amalnya, barang siapa yang perbuatan-perbuatannya tidak mencontohkan kami, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka perbuatannya itu tertolak. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang perbuatan itu tidak pernah Nabi contohkan kepada kita. Ya. Nah, nanti akan diberikan penjelasan seperti apa perbuatan-perbuatan Nabi itu. Ya. Apakah perbuatan Nabi itu masuk nanti kategorinya wajib ditiru? Karena tidak semua perbuatan Nabi bisa diambil oleh umatnya, gitu kan? Kemudian apakah perbuatan-perbuatan Nabi ini statusnya haram untuk ditiru? Ada, nanti insya Allah Ustadz Yohana akan menjelaskan ya. Ataukah perbuatan-perbuatan Nabi ini perbuatan yang boleh untuk ditiru? Ya, maka teman-teman semuanya, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan al-Islam kepada kita. Bayangkan kalau tidak ada Nabi. Bayangkan kalau tidak ada Rasul. Ya. Tidak sampai syariah itu kepada kita. Tidak sampai Al-Quran itu kepada kita. Karena Al-Quran diturunkan oleh Nabi SAW, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW. Maka ya, mempelajari hadis itu sebuah keharusan bagi kita. Ya, maka nanti jangan sampai di antara kita anti hadis. Ya, ada nih teman-teman kelompok-kelompok kajian yang saya perhatiin, ya, ingkar sunnah. Nauzubillah min zalik. Ya, ingkar sunnah. Nggak mau belajar sunnah, bahkan menolak hadis. Ya, padahal hadis itu salah satu fungsinya adalah menjelaskan apa-apa yang sifatnya umum. Menjelaskan apa-apa yang sifatnya umum dari Al-Quran. Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus sholah." Aku perintahkan kepada kalian sholat. Seperti apa tata caranya? Kapan sholatnya? Bagaimana kalau batalnya? Bagaimana kalau di perjalanan? Bagaimana kalau kemudian sedang halangan? Bagaimana kalau sholat sedang ketakutan? Bagaimana gerakan sholat kalau sedang sakit? Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran datang dalam bentuk umum. Nah, rinciannya, detailnya ada di hadis. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, itu rinciannya. Puasa. Kutiba alaikumus siyam. Aku perintahkan kalian itu berpuasa. Seperti apa puasanya? Kapan? Kalau batal gimana? Ya? Kalau kemudian haid gimana? Kalau menyusui gimana? Ya? Kalau kemudian puasa itu apa yang makruh, apa yang boleh, apa yang tidak? Kapan sahurnya? Itu semuanya dijelaskan oleh hadis. Maka hadis ini salah satu fungsinya adalah merinci, ya, menjelaskan apa yang ada di Al-Quran. Ya kan?
Potong tangan, ada perintah untuk potong tangan. Berapa batasan hukum potong tangannya? Kapan potong tangannya? Siapa yang memotong tangannya? Bagaimana cara memotong tangannya? Mana batas potong tangannya? Semua dijelaskan di hadis. Jadi, bagaimana seorang muslim bisa ingkar sunnah, ingkar hadis, padahal penjelasan-penjelasan ibadah-ibadahnya semua ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini, insya Allah ya kita akan rutinkan. Setuju ya? Yang ngomong setuju, ngacung dulu, ngacung. Setuju. Siapa yang setuju? Ayo, siapa yang setuju? Setiap Selasa malam. Ayo, Selasa malam. Yang setuju. Insya Allah. Yang setuju. Saya mau polling dulu Yang setuju, insya Allah kita akan adakan Selasa malam. Cung, setuju. Semuanya setuju. Ya, Selasa malam ya. Jam 8 ya, belajar ya. Insya Allah, belajarnya bareng sama saya temenin. Saya bareng, saya jadi murid. Ya, insya Allah ya, Selasa ya. Baik, setuju semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, setuju semuanya. Siap. Ya, rekamannya sekarang IG Live nggak ada rekaman. IG Live itu adanya langsung masuk di IGTV. Insya Allah nanti saya coba ya masukin ke IGTV ya. Insya Allah saya akan masukkan ke IGTV nanti. Saya masukkan di IGTV. Tapi kalau rekaman sekarang udah nggak ada lagi rekamannya. Kalau dulu ada, bisa sehari. Ya, oke. Baik. Setuju semua ya? Baik, setuju semua. Alhamdulillah. Kalau sudah setuju semuanya, mantap. Insya Allah berarti siap ya. Rutin ya. Janji. Selasa malam kita belajar ulumul hadis. Langsung dari Ustadz Yuwana dari Bandung. Yang dari Bandung mana? Cung, yang dari Bandung. Alhamdulillah. Wih, banyak yang dari Bandung, mantap. Masya Allah. Yang dari Bandung, setuju? Setuju dong, gurunya dari Bandung. Ya, orang Bandung. Orang Bandung, setuju ya? Oke, baik. Setiap Selasa malam jam 8 ya. Baik, kita akan belajar tentang hadis Nabi SAW. Nah, karena ini butuh konsentrasi, butuh fokus, maka tolong fokus ya. Nggak ada yang ganggu. Pokoknya kita belajar malam ini ya. Selasa malam, insya Allah ya. Selasa malam kita akan belajar ulumul hadis. Baik. Nabi SAW makan. Bagaimana tata cara makan Nabi? Kenapa harus tangan kanan? Ada hadisnya. Kenapa harus membaca basmalah? Ada hadisnya. Kenapa tidak boleh menghina makanan? Masya Allah. Tidak ada agama yang tidak boleh, sampai makanan aja nggak boleh dihina. Nabi SAW kalau nggak suka dia diem. Nabi itu kalau ngeliat makanan dia nggak suka dia diem, nggak dimakannya gitu. Ya. Tapi dia kemudian tidak mau mengatakan makanan ini nggak enak, makanan ini buruk, makanan ini jelek. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Menghina makanan aja udah nggak boleh, apalagi menghina orang. Coba bayangin ya, ini sekarang lagi viral ya, menghina orang, mencela orang, membuli orang. Stop, jangan, nggak, itu bukan kita ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, Nabi SAW itu sangat perhatian. Bahkan menghina makanan aja nggak boleh. Mau tidur, bagaimana posisi tidur? Ya, bagaimana posisi tidur? Menghadap mana? Sebelum tidur ada doanya. Apa doanya? Bangun tidur seperti apa? Apa doa bangun tidur? Kalau mimpi bagaimana? Kalau mimpinya mimpi basah seperti apa? Masya Allah, sampai begitu. Ada di dalam Islam. Ya, pemerintahan ada. Bagaimana Nabi SAW menegakkan negara di Madinah? Bagaimana mengangkat kepala negara? Bagaimana menurunkan kepala negara? Siapa pengganti kepala negara? Bagaimana kalau kepala negara berhalangan? Boleh tidak kepala negaranya non-muslim? Boleh tidak kepala negaranya wanita? Boleh tidak kepala negaranya itu
mengambil hukum bukan hukum Allah. Ini semuanya dibahas di hadis. Ya, tidak ada yang tidak dibahas, semua dibahas di hadis. Ya, bagaimana bersiwak? Bagaimana tata cara siwak? Bagaimana minum? Boleh nggak minum berdiri? Bagaimana kalau minumnya berdiri? Bagaimana kalau makan sambil bicara? Bagaimana kalau kemudian kita itu membicarakan saudara kita dengan bahasa daerah yang saudara kita nggak paham? Semuanya ada di hadis. Ya kan? Bagaimana kemudian sikap Nabi SAW kepada makanan tadi, kepada minuman? Bagaimana sikap Nabi kepada istrinya? Bagaimana sikap Nabi kepada cucunya? Bagaimana semuanya ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, nggak akan mungkin kita bisa menolak hadis. Nggak akan mungkin. Kenapa? Yang pertama, karena hadis Nabi SAW adalah sumber hukum di dalam Islam. Ya, sumber hukum di dalam Islam. Jadi dari mana hukum itu bisa ada? Ada sumbernya. Apa saja sumber hukum? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi ada 4 sumber hukum di dalam Islam yang kita harus imani, kita harus yakini bahwa itu adalah sumber dari hukum-hukum Islam. Ada berapa hukum Islam? Ada 5. Ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, ada haram. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ya, bersiap ya untuk terus belajar dan belajar, ya. Jangan pernah dan terus belajar, ya. Jangan sempat kita ini merasa pintar. Lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar, ya. Karena orang kalau sudah merasa pintar, ya, itu berarti ya dia awal dari kebodohan. Tapi kalau kemudian dia itu orang yang merasa bodoh, merasa kurang, ingin belajar, itu awal dari kepintarannya, awal dari kemuliaannya, ya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, pada malam hari ini, ya, sambil menunggu, ya, sebentar lagi insya Allah Ustadz Yuwana akan masuk, ya, kita menunggu beliau. Dan nanti kalau beliau masuk, ya, saya mohon izin, ya, kolom komentar akan saya nonaktifkan, ya, kolom komentar akan saya nonaktifkan, dan kita insya Allah akan mulai kajian. Ketika beliau masuk, maka tidak ada yang boleh lagi komentar, ya, kurangi komentarnya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab, ya. Saya akan buka sesi tanya jawab jam 9. Silahkan teman-teman boleh bertanya, teman-teman boleh berkomentar. Ustadz, kenapa hadis begini ya? Kenapa Nabi SAW mengatakan ini dan itu ya? Nah, itu kita akan komitmen, ya. Ada yang nanya tadi, ya. Yang pertama, sumber hukum Islam apa tadi? Al-Quran. Ya. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, ijma sahabat. Yang keempat, qiyas, ya. Qiyas, ya. Qiyas itu qiyas syar'i, ya. Nanti akan dijelaskan, ya. Insyaallah, ya, jelas, ya. Jadi ada 4 sumber hukum Islam dan ada 5 hukum Islam. Ahkamul khamsah. Hukum Islam ada 5. Yang pertama apa? Wajib, ya. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, mubah. Yang kelima, haram. Paham semuanya, ya? Baik. Ya, baik, kita akan sambil menunggu, ya. Insyaallah sebentar lagi Ustadz Yuwana akan gabung bersama kita, ya. Ustadz Yuwana akan bergabung bersama kita. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi teman-teman terus harus belajar, ya. Saya pun belajar, gitu, ya. Saya pun belajar, ya. Saya masih belajar bahasa Arab, saya masih belajar ilmu hadis, ulumul hadis saya masih belajar, ulumul Quran saya masih belajar, ya, masih belajar. Jadi jangan antum kira, wah, udah ya, cukup, gitu, ya, merasa cukup. Wah, enggak, ya. Saya masih belajar, terus belajar, ya. Jangan pernah merasa puas, ya. Jam 8 sampai jam 9 ini waktu bagus untuk belajar, ya. Karena sudah istirahat di rumah, gitu, ya.
nggak ada aktivitas apa-apa dan nggak nonton TV kan. Nah, jadi ya kita gunakan malam ini untuk belajar ya. Kalau rutin setiap minggu, nanti ini ulumul hadis kan? Insya Allah nanti saya akan ngadakan lagi kajian ulumul Quran. Nanti ngadain lagi kajian-kajian yang lain ya. Insya Allah. Yang penting selama musim COVID ini, insya Allah kita akan memaksimalkan ya, kita akan memaksimalkan eh, online ini untuk belajar ya, online ini untuk belajar ya. Jadi jangan sampai kita tidak belajar ya, karena justru karena online ini ya, mumpung karena online ini kita bisa terus belajar ya. Baik, sebentar ya, mungkin ada kendala ya di Ustadz kita. Saya mohon izin sebentar, saya coba cek ya. Sebentar ya. Baik, teman-teman semuanya, ada kendala teknis. Guru kita beliau sebentar lagi akan masuk ya. Sebentar lagi akan masuk bersama kita dan siap-siap ya. Insya Allah kita akan belajar. Masya Allah ada yang dari Kedah, orang Kedah ya. Alhamdulillah ya, baik. Ustadz Yohana sudah masuk. Bismillah, sebentar ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, guru kita Ustadz Yohana sudah bergabung bersama kita. Sudah ditunggu dari tadi, Ustadz. Mohon maaf. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Tes. Oh, ada sinyal, masalah sinyal ya. Sepertinya ada kendala masalah sinyal. Tes. Bismillah. Oh, ada kendala sinyal, Ustadz. Pecah-pecah. Oh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya Ustadz pecah-pecah. Kenapa ya ini ya? Tes. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya, teman-teman. Guru kita ada kendala sinyal di sana. Jadi di layar tidak jelas. Biasanya kita IG Live bisa jelas nih. Nah, siap Ustadz. Terang Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sudah bisa. Nah, clear. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, saya mohon izin ya. Komentarnya saya off-kan dulu ya. Komentarnya saya off-kan dulu biar kita bisa fokus kepada majelis ilmu ya. Kita nggak baca komentar. Baik, Alhamdulillah Ustadz, pada malam hari ini edisi perdana belajar hadis ya, ulumul hadis dari dasar bersama Ustadz Yohana, dan pada malam hari ini kita akan mulai dari bab yang paling dasar Ustadz. Paling dasar. Mohon bimbingannya, mohon arahannya bagi teman-teman yang di Instagram ini sangat haus akan ilmu. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia, ada yang dari mana tadi, Singapura. Ini berbagai negara gabung Ustadz. Dan Alhamdulillah malam ini juga ada dari Indonesia, dari berbagai macam kota, ingin belajar, ya, mencintai, menambah cinta kepada Nabi dengan mempelajari ulumul hadis. Mangga Ustadz, dipersilahkan. Tafadhol Mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Wa qala Nabi sallallahu alaihi Allahumma shalli wasallam, wa sallim wa barik. qadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in wa fir riwayah farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah Ustadz Fatih Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya yang fakir ini bisa bertamu di ruangnya, di ruang Merendah, Ustadz. Tawadunya Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk Amin. kita semua. Amin ya Allah. Ini bukan belajar atau ngaji hadis yang mungkin ada orang yang menganggapnya susah, sulit ya. Kita ingin coba ngobrol-ngobrol saja, sharing saja, bagaimana memahami hadis Nabawi untuk kaum milenial, begitu ya. Betul. Ya. Betul banget, San. Jadi ini bagaimana kalangan milenial ini memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya sehingga dia makin cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ini kan belajar hadis sebenarnya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi. Dari rasa cinta itu kemudian kita mau mengkajinya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena dorongan cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insya Allah kita akan ngobrol dua tema saja. Yang pertama kedudukan hadis, yang kedua adalah sejarah. Nah, kita akan bicara sejarah ya, sejarah datangnya hadis atau adanya hadis dan sejarah adanya ilmu hadis. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol tentang dua tema ini. Sebelum masuk ke tema itu, penting untuk kita ketahui dulu sebenarnya apa itu hadis. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan sunnah, begitu. Ada yang mengatakan khobar, ya. Nah, apakah ketiganya sama ataukah ketiganya berbeda? Ada ulama yang menyamakan, ada juga ulama yang membedakan. Tapi kebanyakan para ulama menyamakan bahwa hadis, sunnah, khobar itu maknanya sama. Ya, hadis, khobar, sunnah itu namanya sama, ya maknanya sama. Jadi kalau kita mendengar apa yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, itu maknanya sama dengan sunnah Nabawiyah SAW, atau juga maknanya sama dengan khobar dari Nabi SAW. Begitu ya sahabat-sahabat semua. Jadi khobar, sunnah, dan hadis itu sama. Tapi juga ada ulama yang membedakan. Misalnya, kalau khobar itu lebih umum. Kalau hadis khusus dari Nabi. Ada yang mendefinisikan misalnya kalau hadis itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Nah, itu ya. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan Nabi, perbuatannya Nabi, kemudian takrir yakni persetujuannya Nabi, dan juga sifatnya Nabi. Nah, kalau khobar itu lebih umum dari hadis menurut ulama yang membedakan, yaitu ma'udifa ilan nabi wa an ghairihi. Nah, begitu. Jadi yang disandarkan kepada Nabi dan juga yang disandarkan kepada selain Nabi. Ya, yang disandarkan dari selain Nabi. Siapa? Yakni kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Nah, itu bagi yang membedakan antara khobar dengan hadis. Jadi dalam bahasa sederhananya, khobar itu dimaknainya adalah lebih umum daripada hadis. Tapi ada juga yang menyamakan khobar dengan hadis. Kalau yang menyamakan khobar dengan hadis berarti sama kayak tadi, ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis. Nah, bagi yang membedakan itu para ulama mengatakan khobar itu adalah ma ja'a anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian juga an ghairihi. Nah, ya, jadi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga maja'a an ghairihi. Ya, jadi ada maja'an din Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa an ghairihi, yang datang dari Nabi dan juga yang selain Nabi. Berarti perkataannya sahabat, perkataannya tabi'in, begitu ya. Perilakunya sahabat itu disebut juga khobar. Oke, ya. Ya, misalnya ketika kita mengatakan Umar bin Khattab berkata, itu disebut khobar juga. Khobar. Tidak bisa Kemudian, hadis ya, Ustaz ya? bagi yang membedakan antara khobar dengan hadis, maka itu khobar, tidak boleh disebut dengan hadis. Tapi bagi yang menyamakan, tetap Bisa jadi disebut hadis, hadis. namun hadisnya mauquf. Oh. Begitu, ditambahkan. Ya. Hadisnya hadis mauquf, yakni yang berhenti di sahabat. Begitu. Ya, makanya biasanya para ulama membuat istilah khusus kalau sesuatu itu datangnya dari sahabat ataukah dari tabi'in, itu namanya asar biasanya. Oh, asar. Istilahnya Ya, asar sahabat. asar sahabat. Kalau asar itu memang khusus dari sahabat, khusus dari tabi'in, disebutnya asar. Baik, itulah singkatnya ya. Jadi sahabat-sahabat semua, khobar, hadis, sunnah itu maknanya sama menurut sebagian besar ulama, dan menurut sebagian yang lain maknanya berbeda. Tapi itu tidak begitu signifikan, hanya beda dalam memberikan definisi saja. Masalah istilah saja. Lalu yang kedua, yang juga tak kalah penting, ada satu kitab yang cukup bagus, judulnya adalah Al-Madkholu ila Dirosati Sunnatin Nabawiyah. Madkhol itu berarti pengantar dalam mengkaji sunnah nabawiyah. Itu ada satu judul, yang judulnya itu di bagian awal, yakni As-Sunnatu Sahihah Wahyun Kal Quran. Sunnah yang sahih, hadis yang sahih itu wahyu seperti Al-Quran. Nah, jadi pada bahasan yang pertama ini kita ingin mendudukan dulu bahwa hadis itu wahyu. Ya, hadis yang sahih itu adalah wahyu sebagaimana Al-Quran. Nanti mungkin muncul pertanyaan, terus bagaimana kita tahunya hadis sahih, hadis dhaif nanti? Ya, itu kepada bahasan selanjutnya. Ini kita harus sepakati dulu bahwa sunnah atau hadis yang sahih adalah wahyun kal Quran, adalah wahyu sebagaimana Al-Quran. Begitu. Oleh karena itu kita tidak bisa, tadi yang guru kita sampaikan, Ustadz Fatih Karim, bahwa tidak bisa kita menerima Quran tapi menolak hadis, menolak sunnah, tidak bisa. Bagaimana mungkin kita menolak hadis padahal hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran? Bagaimana mungkin kita menolak hadis padahal hadis itu adalah penafsir dari Al-Quran? Nah, begitu. Oleh karena itu, ketika disebutkan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata-kata az-zikra di sana, ya. Jadi kami menurunkan kepadamu az-zikra. Az-zikra itu adalah al-wahyu. Ya, wahyu itu untuk apa fungsinya? Litubayyina lin-nasi, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi fungsinya wahyu itu untuk menjelaskan, memberikan penjelasan kepada manusia. Pertanyaannya, wahyu itu Quran saja atau juga hadis? Nah, maka jawabannya adalah wahyu itu mencakup juga hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tiada yang diucapkan oleh Nabi itu adalah hawa nafsu. Ia adalah wahyu yang diwahyukan. Dan yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis. Jadi ketika Nabi itu berucap, ketika Nabi itu bercakap dengan para sahabat, ada yang Quran yang merupakan wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, ada juga yang bukan Quran. Ya, ada juga yang bukan Quran, tapi itu wahyu juga. Bedanya kalau Quran itu lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Lafzon wa ma'nan minallah. Tapi kalau hadis itu lafaznya dari lisan Nabi sendiri. Sedangkan maknanya tentu saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran,
yakni dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah menegaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Itu maknanya adalah harus menaati Rasul itu termasuk juga menaati hadis Nabi. Mengikuti apa yang Nabi contohkan itu adalah mengikuti hadisnya. Wahai orang-orang yang beriman, kan artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, menaati Rasul itu termasuk adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam banyak ayat Al-Quran, hadis itu disejajarkan dengan Al-Quran, ya. Disejajarkan dengan Al-Quran. Dia sebagai apa namanya, sebagai hikmah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hikmah, itu mananya adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim itu kan kita diperintahkan untuk menaati Allah dan juga menaati Rasul. Dan kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi itu adalah wahyu, ya, yakni wahyu yang diwahyukan. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran disejajarkan posisinya, ya, dia disejajarkan posisinya. Seringkali disebut dengan makna yang lain, dengan istilah yang lain, yakni namanya adalah, atau istilahnya adalah al-hikmah. Hikmah itu menurut para mufassir adalah al-hadis, yakni as-sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu insya Allah itu memberikan penjelasan kepada kita yang sangat terang benderang, yang sangat jelas sekali bahwa hadis itu seperti halnya Al-Quran, dia adalah wahyu, ya, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran terkait dengan posisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu, ya. Ketika Al-Quran disejajarkan dengan hadis, maka sama posisinya. Ketika dikatakan wal Quran, kemudian Al-Quran wal hikmah, maka berarti sejajar itu posisinya. Dan al-hikmah itu menurut para ulama adalah al-hadis, ya. Dalam banyak ayat itu, ya, kita bisa sebutkan. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, sebut saja dalam surah Al-Baqarah begitu ayat 129, kan ada ungkapan begini, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, ya. Jadi ketika Alkitab dan Al-Hikmah itu disejajarkan, berarti sama posisinya, sama kedudukannya. Dan kata para mufassir, Al-Hikmah di situ adalah Al-Hadis. Ya, ketika dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain juga sama. Ketika dikatakan bahwa misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 dikatakan juga wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, itu selalu sejajarkan. Makanya kalau ini kan masuk dalam kaidah dasar, misalnya dalam usul fikih dan lain sebagainya, ketika dua hal itu sejajarkan, maka setara kedudukannya. Sama. Misalnya dalam beberapa ayat Al-Quran ketika kewajiban kita berbakti pada orang tua misalnya, itu kan sejajarkan dengan beribadah pada Allah. Perintah beribadah kepada Allah, baru kemudian dilanjutkan dengan perintah berbakti pada orang tua. Nah, para ulama memahami bahwa berarti kedudukan berbakti pada orang tua sama wajibnya dengan mengabdi atau beribadah pada Allah. Nah, itu ketika dua hal yang disandingkan, disejajarkan, maka kedudukannya adalah sama, begitu ya. Kemudian masih di kedudukan hadis, ya, dalam Al-Quran itu ada banyak. Yang pertama misalnya, ini yang pertama, apa fungsi hadis bagi Al-Quran? Yang pertama sebagai penafsir, ya, sebagai penafsir dari Al-Quran. Ada banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka fungsi hadis itu sebagai penafsir, ya, sebagai penafsir dari Al-Quran, gitu. Kemudian selain penafsir Al-Quran, juga adalah sebagai penjelas,
Ya. ya. Tadi sebagai fungsinya tafsir, yang kedua adalah fungsinya adalah taudih, ya, Ya. sebagai penjelas. Mungkin ada yang bertanya bagaimana fungsi tafsir itu, yakni menafsirkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'an, ya. Banyak, ya, banyak ayat-ayat yang berbicara terkait dengan banyak hal yang perlu dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya, yang perlu dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian juga penjelasan. Banyak ayat-ayat yang memang masih samar, kemudian perlu penjelasan dari Al-Quran, ya. Kemudian juga yang ketiga, ya, fungsi sunnah atau hadis dalam Al-Quran itu adalah untuk memberikan batasan. Kemudian Ya. juga dari kemutlakan Al-Quran dibatasi dengan hadis. Bahkan tak jarang juga hadis itu menambahkan hukum baru bahkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga ya, Ustaz, ya? Iya, banyak hukum-hukum baru yang gitu ya. Betul, ya. Bisa dalam masalah ekonomi. Mohon berikan contoh gitu, Ustaz. Membatasi apa iya. ini. Boleh. Nah, tadi untuk yang apa namanya? Untuk yang menafsirkan, ya, menafsirkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa di dalam ayat apa? Misalnya kita ambil surah Al-Hajj, ya. Dalam surah Al-Hajj itu kan ada ayat wa tahhir, ya, baitiya li ta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud. Nah, kemudian juga dalam ayat Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat yang lain disebutkan juga irka'u wasjudu, ya. Nah, di sana disebutkan dalam Al-Quran itu adalah seperti qiyam, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, ternyata dalam ayat Al-Quran kan juga tidak disebutkan terkait dengan julusnya, duduknya nggak disebutkan. Iya. Tasyahudnya nggak disebutkan. Iya. Kemudian adad atau bilangan sujudnya nggak disebutkan. Sholawatnya nggak disebutkan. Nah, begitu. Sedangkan ketika Allah menyatakan aqimus sholah, kan tegakkanlah sholat, ternyata kalau kita lihat di dalam ayat-ayatnya yang ada adalah rukulah, wasjudu, sujudlah. Begitu, ya. Berarti ayat itu membutuhkan penjelasan. Ternyata penjelasannya adalah ada di dalam apa namanya? Hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskanlah bagaimana kaifiyah sholat, bagaimana waktu-waktunya, bagaimana tata caranya, ya, berapa sujudnya, berapa rokaatnya, itu di hadis. Berarti hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kemudian, ya, di dalam konteks ini kan bisa jadi adalah menafsirkan, bisa jadi mentafsir, bisa jadi memberikan apa namanya, bisa jadi memberikan penjelasan, ya, banyak, ya, dalam hadis yang posisinya adalah demikian, ya. Nah, untuk yang tadi yang untuk aqimus shalah kemudian disebutkan dalam Al-Quran misalnya hanya rukunya, hanya sujudnya, sedangkan dalam hadis dirinci lagi berapa rukunya, berapa sujudnya, berapa bilangannya, ini sebagai tafsil, sebagai perincian, begitu. Nanti ada istilah tafsir, ada istilah tafsil, ya, ada istilah lagi taudih, begitu. Kalau tafsir berarti menafsirkan Al-Quran, kalau tafsir berarti merinci keumuman Al-Quran, kalau taudih berarti menjelaskan ketidakjelasan karena masih sifatnya bisa jadi masih global, gitu, ya. Nah, itulah yang kemudian posisi hadis dalam terhadap Al-Quran. Ya. Kemudian tadi contoh lagi misalnya banyak ayat-ayat lain, misalnya kalau kita sebut dalam takkid tadi, ya, membatasi. Nah, di dalam Al-Quran kan ada ayat yang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, kemudian perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 38, ya. Nah, itu mutlak. Ayat itu mutlak bahwa, ya, bahwa ini perintah.
Dalam bahasa ini adalah dalam ayat ini adalah amrun mutlakun gitu dalam bahasa tegasnya itu. Ini adalah perintah mutlak tentang apa? Biqatil yad, tentang perintah memotong tangan. Kepada siapa? Bikulli sarikotin, pada setiap apa namanya pencuri ya. Setiap pencurian itu dipotong ya. Berapa banyak? Pokoknya mutlak. Sawa'an kanat katsiratan au qalilatan. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya potong. Kan begitu. Ya. Kemudian juga baik katanya si sariknya itu adalah akilan atau goiro akilin. Mau berakal atau gila, pokoknya potong. Nah, ternyata datang as-sunnah membatasi. Ya, memberikan batasan atas kemutlakan ayat tadi. Contoh, apa batasannya? Bahwa yang dipotong tangan itu adalah tangan pencuri yang balik, yang berakal, begitu. Kemudian ada kadarnya juga, ya, ada kadarnya, artinya tidak setiap jumlah pencurian itu harus dipotong tangannya, ya. Yakni dalam hadis Nabi kan disebutkan la tuqta'u yaddus sariki illa fi rubu'id dinarin fasaidan. Tidak dipotong tangan si sarik, si pencuri tadi, kecuali dengan kadar 1/4 dinar atau lebih. Berarti itu membatasi kan, membatasi ke kemutlakan Al-Qur'an. Atau juga yang berikutnya tadi yang saya kelewat adalah mentaksis. Nah, belum. Mengkhususkan. Mengkhususkan keumuman Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran sifatnya umum, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinzir. Nah, di sana disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian semua itu adalah al-maitah. Berarti semua jenis bangkai. Wadamma, semua jenis darah, dan juga walahmal hinjir, dan juga daging babi. Pertanyaannya adalah apakah semua bangkai dalam ayat itu? Iya, umum, ya. Karena diawali dengan alif lam, ini adalah al-jinsiyah yang merupakan maknanya umum, semua bangkai. Kemudian selain al-maitah juga adalah adam, semua darah. Berarti sifatnya umum. Datanglah hadis apa? Mentaksis, mengkhususkan. Ternyata keumuman tadi ditaksis, dikhususkan oleh hadis Nabi lagi gitu ya. Iya, bisa dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dikatakan begini, ukhilat lana maitatani waddamani. Dihalalkan katanya bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Nah, tadi kan semua bangkai haram, semua nggak boleh, semua darah haram kan gitu. Ternyata ada 2 bangkai dan 2 darah yang dihalalkan. Wa amal maitatani, adapun 2 bangkai yang diharamkan adalah falhutu wal jarod, yakni bangkai binatang laut, ya, ikan laut dan belalang. Ya, berarti bangkainya iya, berarti bangkainya ikan gitu. Iya, ikan asin boleh ya, ikan asin. Iya. Dan juga bangkainya belalang berarti boleh. Kemudian wa ammad damani, dan adapun 2 darah yang dihalalkan adalah fal kabidu wattihal, ya. Hati dan linfa, ya. Begitu. Itu yang dihalalkan. Nah, jadi ini kemudian yang disebut dengan taksis itu seperti itu, mengkhususkan. Nah, tadi mungkin tanya, loh kok bangkai laut halal semua? Halal semua. Emang bangkai itu apa? Bangkai itu bukan bangkai dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kita kan bangkai itu yang busuk, ya. Berarti boleh makan ikan busuk, bukan. Bangkai itu dalam istilah syariat, ya, adalah satu hewan baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, dan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Itu namanya bangkai, begitu.
Kemudian yang kedua, bangkai itu adalah hewan yang haram dimakan, baik disembelih dengan nama Allah atau tidak, itu juga bangkai. Karena haram Nah, dimakan. itu ya. Sama, jadi itu bangkai juga. Nah, itu maksud bangkai itu begitu, bukan yang busuk. Kemudian yang terakhir tadi adalah menambahkan hukum baru. Contoh misalnya, di dalam hadis Nabi kan ada hadis begini. Apa namanya? Al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya. Ya, Al-ma'u wal kala'u wan naru. ya. Manusia itu atau umat Islam itu punya hak kepemilikan pada 3 hal. Yang pertama pada air, yang kedua pada padang rumput, yang ketiga pada api. Nah, ternyata hadis itu sebenarnya menambahkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, terkait dengan konsep kepemilikan. Oh, berarti air, api, dan hutan itu milik publik, tidak boleh dimiliki oleh individu atau oleh swasta. Nah, itu contoh gambaran sederhananya bahwa Quran itu hadis itu posisinya terhadap Al-Quran, satu adalah tadi menafsirkan atau mentafsil atau menjelaskan. Tafsir, tafsil, taudih, ya, menjelaskan. Nah, seperti halnya contoh tafsil itu adalah sholat, ya, sholat itu ditafsil tata caranya. Ada rukunya, ada sujudnya, bilangannya berapa, dan seterusnya. Kalau batal gimana gitu kan ya? Iya, ya. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian tadi contoh yang berikutnya itu adalah misalnya terkait dengan Membatasi. ya, membatasi dari kemutlakan, ya. Contohnya adalah tadi lafaz-lafaz yang mutlak itu contoh dalam potong tangan. Pokoknya mutlak potong tangan. Ternyata dalam hadis enggak semua begitu. Kemudian yang berikutnya tahsis, mengkhususkan yang umum. Pokoknya semua yang disebut bangkai haram. Ternyata ada yang tidak. Semua darah haram. Ternyata ada yang tidak, seperti hati begitu. Kemudian yang terakhir tadi menambahkan hukum baru. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan terakhir, saya ingin cerita tentang sejarah. Ya. Sejarah. Nah, kalau ditanya kapan hadis itu ada, maka jawabannya adalah hadis itu ada sejak adanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis itu adalah apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Maja'a anin Nabi SAW. Apa yang datang dari Nabi SAW. Itulah hadis. Apanya? Qaulnya, katanya kan. Min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Pokoknya apapun yang datang dari Nabi itu hadis. Perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi. Takrir itu persetujuan. Dan yang terakhir sifatnya Nabi. Sifat Nabi itu tentang akhlaknya, budi pekertinya, penciptaannya, semua adalah datang dari Nabi SAW. Itu adalah hadis. Berarti hadis itu ada pada saat Nabi itu ada sejak Nabi itu ada. Begitu Nabi wafat, maka sudah selesai. Nah, begitu Nabi wafat berarti selesai, tidak ada lagi hadis Nabi SAW. Sebelum Nabi ya nggak ada hadis ya, Ustaz ya? Ada juga sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Masih sebagai Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Rasulullah. Kemudian ketika Nabi SAW, kecuali sifat, dan itu juga para ulama membatasi sifat setelah dari Nabi. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat, apa yang Nabi sampaikan itu kan dihafal oleh sahabat. Ada yang menuliskannya, ada yang tidak. Para sahabat sebagiannya tidak menuliskannya. Kenapa? Karena awal-awalnya Nabi melarang menuliskan hadis. Oh, ada larangan tidak Iya, awal larang. Kenapa? Agar tidak tercampur dengan Al-Quran di antara tujuannya. Jadi yang ditulis itu cukup Al-Quran, hadis jangan ditulis. Tapi di akhir kehidupannya Nabi justru memerintahkan menulis hadis. Menuliskan sesuatu selain Al-Quran.
Oleh karena itu, yang banyak menulis hadis adalah para sahabat junior, bukan para sahabat senior. Termasuk juga yang meriwayatkan hadis, kebanyakan juga para sahabat junior daripada sahabat yang senior. Nah, dari sahabat diriwayatkan ke siapa? Ke para tabi'in. Para tabi'in nanti ada beberapa tingkatan. Kemudian dari tabi'in diriwayatkan lagi kepada siapa? Kepada tabi'ut tabi'in. Di sana juga ada beberapa tingkatan. Sampailah pada abad kedua. Di abad kedua mulailah ada inisiatif untuk melakukan pembukuan hadis. Begitu. Jadi tadwin hadis. Tadwin hadis itu dilakukan pada abad kedua. Oh, kalau begitu berarti hadis Nabi Muhammad SAW itu disusun, dibukukan 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. 200 tahun. Betul, kurang lebih. Dua Sebut abad. saja awal pembukuan hadis, sebut saja adalah misalnya dengan muwatta'nya Imam Malik, ya. Muwatta'nya Imam Malik itu kan di abad kedua. Iya. Jadi kita bisa bayangkan hadis itu ada sejak zaman Nabi, berakhir setelah Nabi wafat, kemudian hanya diriwayatkan dalam hafalan dan dalam tulisan. Hafalan dan dalam tulisan, tapi belum dibukukan. Begitu. Dibukukannya pada abad kedua. Ya. Berarti pembukuan hadis atau dalam bahasa lainnya tadwin hadis itu ada pada 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Wah, lumayan jauh. Iya, dan tergeraknya juga para ulama untuk mengecek hadis-hadis itu, terutama setelah zaman fitnah kubro. Itu setelah fitnah kubro, yakni wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, mulailah orang muncul dengan membuat hadis-hadis palsu, menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah, qala Nabi, padahal untuk membela kelompoknya, membela kepentingannya, membela mazhabnya, gitu. Itu terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Barulah para ulama bangkit kan di era sahabat, di era tabi'in. Nah, kalau dibiarkan nggak bisa ini. Oleh karena itu, harus dilakukan penelusuran. Dari mana kamu dapat riwayat ini? Sebelum eranya fitnah, nggak ada yang nanya. Pokoknya, qala Nabi ambil. Gitu. Ini dari Nabi ambil. Begitu eranya fitnah, zaman fitnah kubro, akhirnya para sahabat dan juga dilanjutkan oleh para tabi'in, mulai mengecek, memverifikasi. Berarti memverifikasi dari riwayat itu. Berarti Ustaz luar biasa ya. Zaman dulu nggak ada flash disk, nggak ada hard disk. Iya. Mereka ngapalin kata-katanya Nabi gitu. Berarti kan cinta banget itu. Ngapalin gitu. Kalau bukan karena cinta nggak bisa itu. Karena cinta pada Nabi. Cintanya luar biasa, Ustaz. Kan bayangin ya, Ustaz, kita mengingat kata-kata orang gitu. Dulu Rasul pernah berkata kepada kami, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Dulu Rasulullah, aku mendengar dari Aisyah, Rasul berkata, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dulu, bayangin dihafal jutaan hadis. Ya, makanya di dalam kitab Sahih Muslim di bagian muqaddimahnya disebutkan pernyataan dari Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan lam yakunu yas'aluna anil isnad, katanya. Falamma waqa'atil fitnah samulana rijalakum. Dulu orang-orang tuh nggak pernah bertanya tentang jalur-jalur dari mana. Iya, enggak. Tentang isnad enggak. Falamma waqa'atil fitnah. Begitu munculnya zaman fitnah kubro, setelah terbunuhnya Utsman, samulana rijalakum, mulai bertanya, qalu samulana rijalakum, ayo sebutkan ya kepada kami siapa orang yang mengatakan ini hadis. Nah, untuk dicek, untuk diverifikasi. Jadi verifikasi itu muncul sejak zaman tadi wafatnya Utsman bin Affan. Nah, singkat cerita begini. Berarti hadis itu ada sejak zaman Nabi, tapi mulai dibukukan 200 tahun setelah Rasul wafat. Ya.
Jadi hadis itu ada sejak zaman Nabi karena hadis itu adalah perkataan, perbuatan, takrir dan sifatnya Nabi. Tapi tadwinnya, pembukuannya itu baru abad kedua Hijriah. Itu berarti 2 abad setelah Rasulullah wafat. Kalau ilmu hadis mulainya pengecekan tentang riwayat itu setelah wafatnya Utsman bin Affan, setelah fitnah kubro begitu. Tetapi keilmuan hadisnya dalam satu buku itu baru dibukukan pada abad keempat, yakni dengan peletak dasar ilmu hadis Imam Romah Hurmuzi. Ya. Iya. Jadi peletak dasar ilmu hadis adalah Imam Romah Jadi Hurmuzi. yang kemarin di penjara itu sebenarnya nama ulama besar ya, Romah Hurmuzi. Romah Hurmuzi, Masya Allah. Nah, pembukuan hadis itu juga bukan berhenti di abad keempat, tapi sampai dengan abad kelima. Di abad tidak berhenti di abad kedua maksudnya, sampai ke abad ke-5. Di abad kedua ada Muwatta Imam Malik. Di abad ketiga ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, gitu. Ada Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, terus kan. Di abad keempat selanjutnya sampai dengan abad kelima seperti Mustadrak Al-Hakim. Jadi proses pembukaan hadis itu dari mulai abad keempat, abad kedua sampai dengan abad keempat atau bahkan sampai kelima, berarti 2, 3, 4, 5, 4 abad proses tadwin hadis gitu. Dan yang mempelopori memisahkan mana sahih mana dhaif itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu pun tidak semua kitab sahih ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masih banyak kitab sahih lain yang tercecer dalam kitab-kitab yang lain, termasuk dalam An-Nasai, Sunan Abu Dawud, ya, dan juga dalam kitab lain seperti Sahih Ibnu Hibban, misalnya ada Sahih Ibnu Huzaimah, begitu. Karena hafalannya Imam Bukhari sendiri, beliau itu bayangkan hafal 200.000 hadis dhaif dan 100.000 hadis sahih, bukan hanya matannya, teksnya, tapi juga sanadnya, jalur-jalurnya. Masya Allah. 200.000 hadis. Totalnya 300.000 berarti. 300.000. Sama sanad-sanadnya. Betul. 100.000-nya hadis sahih, 200.000-nya hadis dhaif. Dihafal oleh Imam Bukhari. Tapi yang dicantumkan dalam kitabnya kan sekitar 7.000-an. Berarti masih banyak hadis sahih lain yang beliau hafal tapi tidak dituliskan. Nah, adanya di kitab-kitab yang lain. Sampai di eranya Imam Baihaqi. Dahsyat hafalannya. Luar biasa. Bahkan Imam Ahmad lebih dahsyat lagi. Beliau itu hafal 700.000 sampai dengan 1 juta hadis. Baik yang hadis sahih, hadis dhaif maupun hadis palsu. Baik Ahmad bin Hanbal, Ustaz. Betul. Baik yang itu marfu kepada Nabi maupun asar-asar sahabat, hafal semua beliau. Itu. Kalau bukan karena kesungguhan, kecintaan, kemudian juga karena kepedulian pada generasi setelahnya, itu nggak mungkin dilakukan. Luar biasa. Dan itulah yang kemudian mereka himpun dalam kitabnya, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, begitu. Nah, jadi pembukuan hadis dimulai abad kedua, berakhir abad keempat atau abad kelima. Ilmu hadis sudah ada sejak zaman fitnah kubro, tapi pembukuannya ditulis dalam bentuk sistematis sejak eranya Imam Romah Hurmuzi, berarti abad keempat Hijriah, dan terus sampai hari ini. Kalau ilmu hadis terus berkembang sampai hari ini. Bunda Aisyah juga hafal jutaan hadis. Iya banyak, tapi nggak disebutkan, nggak ada riwayat yang menyebutkan berapa hafalannya, tapi yang beliau riwayatkan termasuk yang banyak. Ya, beliau itu 2000-an lebih periwayatannya. Ya, jadi kalau kita bicara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, maka kita akan jumpai beberapa sahabat yang luar biasa. Ada misalnya Abu Hurairah, ya, ada juga misalnya ada Anas bin Malik, ada juga misalnya ya Bunda Aisyah dan seterusnya. Itu di antara para sahabat banyak yang meriwayatkan hadis dan jumlahnya sangat banyak. Ya, yang paling banyak memang Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Tentu hafalnya banyak, tapi tidak semua kan mereka meriwayatkannya. Itu saat di zaman Rasul dan para sahabat kan banyak peperangan.
Itu kan banyak muhadisin, pakar-pakar apa penghafal hadis yang wafat. Gimana? Hilang berarti. Betul. Itulah mengapa di antara yang mendorong para ulama untuk melakukan pembukuan hadis itu karena banyak para hufaz, para penghafal hadis itu yang gugur gitu. Syahid ya. Yang syahid. Bayangkan berarti sebenarnya hadis Nabi itu banyak sebenarnya. Ih, Banyak sekali. Itu apa namanya? Itu tidak semua sahabat meriwayatkan padahal. iya. Yang meriwayatkan hadis itu paling banyak kan Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah itu hidup bersama Nabi hanya 2 tahun. 2 Beliau tahun ke aja. Mekah. Iya, beliau tuh ke Madinah mendampingi Nabi, mencatat apa yang Nabi sampaikan, itu paling banyak meriwayatkan. Padahal cuma 2 tahun. Bayangkan kalau Abu Bakar yang menemani Nabi sejak awal. Dari awal sampai wafat. Dari awal, ya. Kalau beliau meriwayatkan, maka jauh lebih banyak lagi hadis Nabi itu. Ya, oleh karena itu, mengapa kesepakatannya sahabat itu kan dia dalil, ijma'nya itu dalil. Ya. Kenapa? Sebenarnya ijma' sahabat itu adalah hadis yang tak teriwayatkan. Karena nggak mungkin sahabat bersepakat pada sesuatu yang salah, sesuatu yang menyelisihi. Begitu. Bayangkan Nabi itu menjadi Nabi Rasul berarti berapa? 23 tahun sebut saja. Ya. 23 tahun dikali 12 bulan. Ya, kemudian dikali 29 hari. Begitu. Dikali 24 jam. Ya. Dikali 60 menit. Kita aja kalau bersama kan banyak banget ngomong apa segala macam kan. Kalau semua itu dicatat, direkam, maka butuh berapa giga itu, berapa tera ya. Jadi hadis yang ada hari ini, yang berjilid-jilid ini adalah hanya sebagian kecil saja. Dan Masya Allah, dengan yang kecil ini semua masalah beres. Iya, dengan yang kecil ini, yang sedikit ini, semua masalah umat selesai kan? Ada nggak ada nggak dalil, ada nggak ayat dalil Quran, ada yang Allah itu kan kalau menjamin Quran ada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kan Quran. Ada nggak Ustaz yang menjamin hadis itu? Kalau secara langsung itu tidak ada. Jadi tidak seperti Al-Quran yang dijamin ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bentuknya amr, yakni ketika disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat yang tadi di muqaddimah saya sampaikan, ketika Allah menyampaikan fatabayyanu. Fatabayyanu itu adalah perintah untuk melakukan verifikasi, mengecek setiap apa yang engkau terima. Jadi para ulama memandang bahwa karena kedudukan hadis dengan Al-Quran sama-sama sebagai wahyu, ya, sama sebagai wahyu, maka harus dijaga, harus diselamatkan, gitu, harus dipisahkan dari riwayat-riwayat yang dusta, begitu. Dan sumbernya adalah dari Al-Quran, yakni tatabayyan. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan begini. Ini juga penting. Nabi menyampaikan begini, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Kata Nabi, nadarallahu, Allah itu memuliakan wajah orang, ya, imra'an orang, sami'a minna, yang mendengar dari kami, yakni hadis, ya, syai'an di situ adalah hadis. Kemudian faballaghahu, dan menyampaikannya kama sami'a, seperti apa yang ia dengar. Nah, ini justru perintah untuk menjaga agar seseorang itu ketika mendengar hadis dari Nabi, maka ketika faballaghahu, ketika menyampaikannya harus sebagaimana yang ia dengar. Jadi perintah untuk tidak menambah, tidak mengurang. Jadi perintah untuk amanah gitu. Ya. Nah, dari sinilah, dari ayat dan hadis inilah kemudian muncul yang disebut dengan ilmu atau ulumul hadis. Yang ulumul hadis itu tadi dimulai dari mulai Imam Romah Hurmuzi, kemudian dilanjutkan dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pada abad keberapa itu? Abad ke-5 Hijriah. Kemudian pada abad ke-6-nya ada Ibnu Shalah. Kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya ada Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan terus sampai dengan hari ini.
ya. Masya Allah, Ustaz. Itu Ini keilmuan hadis, Masya Allah. teman-teman pasti sudah nggak sabar untuk bertanya. Saya buka kolom komentar. Silahkan teman-teman semuanya. Ini ada kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman semuanya. Untuk bertanya kepada guru kita, ya, Al-Mukarram Ustadz Yohana Tresna. Dan teman-teman silahkan bertanya. Nanti di akhir sesi saya yang bertanya, ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan akan saya kasih hadiah ala Nabi, ya. Minuman herbal alami yang bahan bakunya adalah madu, buah tin, buah zaitun. Wah, ada juga. Masya Allah. Tuh, ya, minumannya orang soleh ya, ala Nabi, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Pakai air panas enak, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita akan coba lihat ya kolom komentarnya. Saya akan coba lihat siapa yang bertanya. Insya Allah kita akan coba jawab sebentar ya. Ini, jika Al-Quran adalah kitab yang sempurna, untuk apa ada penjelasan hadis? Bukankah kalau sempurna itu baik umum ataupun khusus itu termaktub, Ustadz? Mohon penjelasannya, gitu, Ustadz. Kan Quran sempurna, gitu. Ngapain ada penjelasan lagi di hadis gitu? Iya. Iya, Al-Quran itu sempurna. Tapi kesempurnaan Al-Quran itu sifatnya itu adalah mujmal, global. Ya. Dia mencakup semua hal. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa posisi Quran itu terhadap persoalan yang kamu hadapi adalah apa? Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas pada semua perkara. Jadi tidak ada satupun masalah yang tidak bisa selesai dengan Quran. Semua selesai. Ya, jadi keglobalannya Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran itu adalah bagaimana dia mencakup semua apa yang menjadi persoalan yang kita hadapi dari A sampai Z, ya semua mencakup, termasuk kesempurnaan lafaznya, kemukjizatannya, pokoknya sempurna, tiada kurang Al-Quran itu. Tetapi karena Al-Quran itu sifatnya mujmal, tadi global, ada juga yang yakni umum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, tetapi melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan memisahkan antara Quran dengan hadis. Quran itu akan semakin terang, akan semakin jelas, akan semakin nampak bagaimana kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan ketika digabungkan dengan hadis Nabi, di mana hadis Nabi sebagai penjelas bagi Al-Quran. Bukan berarti Quran kurang, bukan, tetapi ternyata ada hukum-hukum yang memang perlu dirinci oleh Al-Quran. Dan kalaupun hadis Nabi ada hukum-hukum baru yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, itu bukan karena Al-Quran tidak lengkap, bukan, tetapi karena pada Al-Quran itu dijelaskannya itu tidak menjelaskan pada hukum yang lebih rinci. Contoh tentang harta dan kepemilikan ada dalam Al-Quran, tapi terkait dengan pembagian kepemilikan menjadi kepemilikan umum, kepemilikan pribadi, itu di hadis begitu. Tetap posisi Al-Quran itu adalah manzilahnya di atas hadis, dan hadis itu menjelaskan keumuman, keglobalan Al-Quranul Karim. Begitu. Masya Allah. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti adanya penjelasan di hadis itu berarti menafikan kesempurnaan Quran. Bukan. Quran itu sempurna, mampu menjawab seluruh problematika, menjelaskan dari mulai alam semesta belum ada, sampai hari kiamat, sampai dikumpulkan yaumul mahsyar, ada semuanya, sempurna. Hanya saja, kalau semuanya dirinci setiap kehidupan manusia, Quran kita bisa, wah, berapa banyak gitu ya. Nah, maka perlu rincian di dalam hadis. Begitu, ya. Jelas ya. Ustadz, ini pertanyaan-pertanyaannya mantap-mantap, Ustadz. Bahkan udah ada yang nanya jarah wa ta'dil gitu. Udah ada ini udah nantangin ini. Udah ada yang nanya apa beda hadis doib dengan hadis ahad. Hadis waduh. Teman-teman sabar. Udah nggak sabar itu. Sabar. Ini pembahasan dari dasar dulu ya. Jadi apa namanya? Ustadz,
ada pertanyaan. Nabi marah itu termasuk hadis nggak? Gimana, Ustaz? Iya, jadi begini, justru apapun yang dilakukan oleh Nabi, ya, eh, justru semuanya adalah harus dipahami sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Hmm. mengajarkan kepada kita kapan harus marah, kan begitu, Iya, ya. Nabi itu kan marah pada pada posisi dan waktu yang tepat. Kita juga kan harus marah, nggak boleh kita juga nggak marah, nggak iya, marah-marah gitu ya. iya. Ketika hak kita diambil, ketika kehormatan Islam itu dihinakan, kita harus marah juga. Nah, Nabi mengajarkan bagaimana kesabaran, bagaimana kedermawanan, bagaimana kapan harus marah, kapan harus tegas, kapan harus misalnya mengelus-ngelus orang dengan tangannya, kapan harus menghunuskan pedang kepada para perusak agama gitu kan. Itu semua adalah Ustaz, Afwan, nah, Ustaz, suaranya kurang jelas katanya, kurang di mic-nya kurang. oh, iya iya iya. Nah, Ustaz. Ya, Ya, baik. Yang tadi itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dia adalah hadis, baik itu perkataannya maupun perbuatannya. Nah, misalnya kedermawanannya Nabi, kemudian juga sabarnya Nabi, kemudian ketegasannya Nabi, kapan marahnya Nabi, dan seterusnya itu adalah bagian dari ajaran, yakni sunnah untuk kita semua. Jadi iya, tidak sembarangan, ya. Kapan harus marah, kapan harus bersabar, kapan Nabi juga harus tegas mengutus orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi untuk dihukum, kan begitu. iya, Semuanya ada porsi-porsinya. Itu semua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, iya, ada yang diriwayatkan, ada yang tidak diriwayatkan. Nah, yang diriwayatkan itu ya sekarang ada dalam kitab-kitab. iya, Kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan seterusnya begitu. Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Daraqutni, Ad-Darimi. Nah, kitab-kitab yang berjilid-jilid itu semua adalah menghimpun sabda Nabi, menghimpun perbuatannya Nabi, dan juga menghimpun takrir atau persetujuan Nabi dan sifat-sifatnya Nabi. Yang khusus membahas sifat Nabi adalah karya Imam At-Tirmizi, namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu pokoknya tentang pribadi Nabi lengkap. ada terjemahannya belum, Ustaz, ya? Ada banyak. Ada, Ustaz, ya? Ya, Nah, karena ada. teman-teman nanya, Ustadz Yuwana, kalau kami bagi pemula, kitab hadis apa ya yang direkomendasikan untuk menambah kecintaan kepada Nabi? Oh. Boleh kitab Syama'il tadi, Ustadz? Ya, mulailah dari yang kecil dulu, misalnya hadis Arba'in. Ya, Imam Nawawi, hanya 42 hadis. ya, Kemudian masuk lagi kepada Riyadus Sholihin. hmm, Masih Imam Nawawi, sekitar ya berapa ribu hadis lah di sana. ya, Riyadus Sholihin. Kemudian untuk menambah kecintaan pada pribadi Nabi, itu Syama'il Muhammadiyah. ya. Itu di dalamnya ada tentang akhlaknya Nabi dan juga penciptaannya Nabi, tentang tubuhnya, tentang ciri-ciri fisiknya. Kenapa kita harus mengenal fisiknya Nabi? Agar kalau Hmm. kita berjumpa dalam mimpi itu nggak asing lagi. Ini Nabi. Allahu Akbar. Kan Masya makanya Allah, indahnya setiap bisa melihat langsung. setiap Rabiul Awal biasanya kalau kami selalu daurah kitab Syama'il. Bisa kayak di Mesir, di Makkah, di mana-mana itu biasanya kalau Ramadan atau kalau Rabiul Awal biasa bedah kitab Syama'il. Ada tentang akhlaknya Nabi dan juga tentang fisiknya Nabi itu. Dan bertemu Nabi dalam mimpi itu adalah hak. Kenapa? Karena dalam kitab Syama'il disebutkan setan itu Tidak bisa bisa menyerupai siapapun, tetapi tidak menyerupai Nabi. Tidak bisa. Ya, Masya tidak Allah, bisa menyerupai Allahumma Nabi. shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan di antara yang paling diinginkan oleh orang yang belajar hadis, orang yang belajar ilmu hadis adalah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Saat mimpi kita kenal kan, oh ini betul yang digambarkan oleh kitab Syama'il. Rambutnya begitu, posturnya begitu, tanda kenabian di belakangnya seperti itu. Semua dirinci ya di dalam kitab Syama'il. Duduknya demikian, jalannya demikian. Gimana kalau kita ngaji kitab Syama'il aja, Ustaz?
Masya Allah. Kayaknya Nanti teman-teman begitu setuju. bagi nanti sahabat-sahabat semua ketika mimpi ini siapa nggak kenal padahal Nabi Padahal itu gimana Nabi. nggak kenal dengan Insya Nabi Allah. sendiri. Insya Allah. Di Guru kami ini itu Sat, kalau di menjelaskan ya di Khodimus Sunnah ada ini kajian kitab Syama'il Sat. setiap Rabiul Awal biasanya Ada Sat. dan Ramadan ya. Berapa lama Sat? Emang banyak tapi biasanya kita ringkas. Kalau diringkas itu selesai 2 hari biasanya. 2 hari selesai. 2 hari selesai. Pagi Masya sampai siang atau Allah. sampai sore lah. Kalau Masya Allah. dicicil ya bisa nggak kerasa kalau dicicil. Misalnya per Soalnya kelihatannya berapa. teman-teman di sini tuh komentarnya pada setuju, setuju, setuju. Kayaknya mau pada nyantri Syama'il ya. semua nih. Teman-teman kalau Nanti mau ini nyantri aja. bisa nyantri di Nanti tak Khodimus Sunnah ya di betul, Bandung. betul. Di Bandung gimananya Sat? Banyak yang nanya. Di daerah Cicahem, Di Cicahem, Masya Allah. Jalan PH Mustafa ya. PH Mustafa. Ya. Pesantren Khodimus Sunnah, teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin banget melanjutkan terus, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, jangan lupa tetap Selasa malam. Ini rutin ya, Insya Allah rutin ya. Ini banyak banget yang komentar luar biasa. Pertanyaannya mohon maaf nggak semua terjawab ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dan teman-teman semuanya, yang pertama saya coba ringkas ya. Jadi guru kita menjelaskan kepada kita ada 2 bab malam ini. Yang pertama tentang hadis itu sendiri ya, pengertian hadis ya, yakni perkataan, perbuatan ya, bahkan sampai kemudian diamnya Nabi itu adalah hadis. Hadis itu bisa maknanya juga khobar, bisa juga maknanya sunnah, maknanya sama adalah hadis. Kemudian dari hadis ya kita tadi bisa mendapatkan bagaimana kecintaan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada Nabi SAW sampai-sampai mereka mengingat-ingat setiap perkataan, perbuatan, diam, semuanya direkod, dibentuk dalam kitab-kitab hadis, tanda cinta, tanda takzim kepada Nabi SAW. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, mau nggak mau menghafalkan hadisnya? Ya. Nah, kemudian kedudukan hadis tadi, ya, kedudukan hadis tadi dengan Quran itu sebagai yang pertama, ya. Saya ada catat beberapa tadi di sini sebagai penjelas, ya. Kemudian juga, ya, setelah itu kita juga mendapatkan keterangan tadi sebagai tafsili, ya, penjelas, kemudian taksis, ya, mengkhususkan, kemudian mentakyid, membatasi, dan kemudian ada hukum baru. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, ya, siapa yang bisa jawab? Insya Allah saya akan berikan hadiah. Dan tentang sejarah hadis tadi ya, dari mulai Rasulullah SAW 23 tahun, kemudian 2 abad setelah itu, baru kemudian terjadi pembukuan, ya, perapihan hadis itu, terutama setelah wafatnya Utsman bin Affan. Maka kemudian terjadilah ya perapihan ya hadis-hadis karena banyaknya sahabat-sahabat yang syuhada, maka kemudian terjadilah pembukuan hadis yang tadinya tidak boleh dicatat ya, tapi kemudian akhirnya dirapikan, dicatat sehingga menjadi rapih dan sampai kepada kita hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pingin tanya ya, saya pingin coba teman-teman kasih contoh ya. Contoh hadis itu sebagai takyid, nah, membatasi. Nah, jadi kan tadi Ustadz sudah sampaikan kepada kita bahwa Al-Quran datang dalam bentuk khututun aridoh, dalam bentuk umum, ya kan? Sholat, zakat, kan umum aja gitu. Nah, contoh yang membatasi, batasan. Nah, batasan, ya. Silahkan bagi yang menjawab, dan menurut Ustadz benar, nanti insya Allah dapat hadiah ya. Coba saya pingin dengar dulu ya. Ya, hukum potong tangan. Ini yang hukum potong tangan yang pertama menjawabnya Harico ya, yang 14. Ada namanya, ini anak milenial ini ya. Mas Harico ya, nanti tolong DM saya
ya, DM. Assalamualaikum Ustaz Fatih, saya tadi Harico Yeeng yang 14 menjawab ya hukum potong tangan. Baik, hukum potong tangan itu ada perintah potong tangan, tapi berapa batasannya? Kan gitu kan tadi, 1/4 dinar. Bagian mana yang dipotong? Siapa yang boleh motong? Ya, pencurian apa yang dipotong? Itu dijelaskan di hadis itu. Ya, ditakkid di apa namanya? Ditentukan batasan-batasannya itu ya, batas-batasnya. Baik, bagi Mas Arico nanti DM saya ya. Insya Allah dapat hadiah ya. Dan saya akan kirimkan langsung besok insya Allah. Dan ya, yang jawabnya terlambat-terlambat, mau dapatin ala Nabi, beli sendiri ya. Insya Allah. Baik, yang kedua ya, teman-teman. Tadi Ustadz Yuwana menjelaskan tentang kitab-kitab ya yang bisa teman-teman baca untuk awalan menanamkan cinta, menghafalkan hadis-hadis pendek ya. Salah satunya adalah karangan Imam Nawawi. Coba sebutkan nama kitabnya. Cip, silakan. Ayo, nama kitabnya Imam Nawawi. Silakan. Hukum Arba'in. Benar Ustadz sebut Nah, yang benar adalah ya. Yang benar adalah hadis Arba'in. Nah, hadis Arba'in bisa Ustadz? Hadis Arba'in? Bisa, ya. Boleh ya. Mbak Dwi Bisa. Hadis Arba'in. Hadis Arba'in, betul. Hadis Arba'in dan kitab Imam Nawawi yang lainnya, salah satunya apa? Yang sering kita kaji, Riyadus Solihin, ya. Baik. Mbak Dwi Rahayu 80 ya. DM saya, insya Allah dapat ala Nabi dan insya Allah besok akan saya kirim. Jaga kesehatan terus ya. Semuanya, jangan lupa ini belajar sambil main-main, sambil santai, nggak usah serius banget. Malam ini dapat ilmu sedikit. Nanti malam Rabu lagi, sedikit lagi. Setetes, lama-lama gelasnya penuh. Lama-lama nanti nyantri ke Ustadz Yuwana, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya, ini adalah awal yang baik untuk mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan merindukan syariah Allah, merindukan hidup di bawah syariah Allah, sehingga kita nggak mau lagi diatur oleh aturan buatan manusia. Kita yakin bahwa hidup di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kehidupan yang kita dambakan. Ustadz Yuwana, jazakallah khairan jaza. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat malam ini. Dan kita ketemu lagi insya Allah di Selasa malam Rabu. Sehat terus Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Banyak orang dan berkah. Teman-teman yang dirahmati Allah, belajar terus dari Ustadz Yuwana. Follow Instagram beliau. Beliau nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai, ya, nggak pakai LC-LC-an, enggak, ya. Beliau ini orangnya sangat tawadu. Cukup follow Instagram @yuwanatresna, ya. Insya Allah antum follow, beliau ada IG story, ada upload kajian-kajian beliau online, ya. Insya Allah kita bisa ikuti, ya. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah jangan lupa ya, dihafalkan @yuwanatresna, langsung di-follow, dan kemudian share kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Boleh langsung DM ke Ustadz Yuwana. Assalamualaikum Ustadz, tentang hadis ini bagaimana ya? Nah, tentang hadis ini bagaimana? Bisa di DM ya. Insya Allah dengan sibuknya beliau juga bisa sempat menjawab ya. Saya udah berani jadi asistennya. Mudah-mudahan sempat menjawab Ustadz. Baik, itu dari saya kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan ilmu-ilmu Islam. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Selasa pekan depan malam pukul 8. Jangan telat, sebarkan informasi ini kepada yang lain, ajak semuanya untuk belajar ilmu hadis.
mencintai Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat terus. Insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah malam ini kita sudah mulai belajar ya. Alhamdulillah, saya juga ikut belajar. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari guru kita, Ustadz Yohana Trisna. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum terjawab ya, atau ada hal-hal yang belum tersampaikan tadi ya. Insya Allah kita ketemu. Allahu Akbar. Ustaz Ahmad, apa kabar? Ustazku, Masya Allah, kangen. Assalamualaikum Ustaz, mudah-mudahan sehat terus sekeluarga. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa belajar lagi dengan guru-guru kita semuanya. Kita berharap kita dikumpulkan dan bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.